Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dan keadaan yang baik kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Semalam kami bisa istirahat dengan baik, pagi ini sehat Tuhan. Kami tidak merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk menuntun hidup kami hari ini Tuhan, supaya kami tidak tahu Tuhan, tidak berbuat dosa, tapi dipimpin oleh firman Tuhan. Urapi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, semua segala doa dan haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, kita di dunia ini saudara saling berkomunikasi ya. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup seorang diri. Kita mesti hidup di tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah teman sekolah, atau tengah-tengah teman di kerjaan, atau di perumahan ya, di perkampungan, di perumahan tempat kita tinggal. Sudah, kita perlu sekali mendapatkan apa? Dihargai oleh sesama kita. Ya sudah. Manusia itu pada prinsipnya senang kalau dihargai. Ya. Sudah, kalau dihargai itu merasa percaya diri, sukacita. Oh, masih dianggap ya sudah. Tapi kalau disakiti hati, tidak sukacita sudah. Jadi terus mangkal dan sebagainya. Ya. Memang unsur penghargaan itu sangat penting untuk tiap kehidupan manusiawi kita di dunia ini sudah. Ya. Karena itu sudah kita belajar untuk bagaimana bisa menghargai sesama kita. Menghargai nomor satu, menghargai Tuhan, penebus kita. Menghargai orang-orang yang lebih senior pada kita. Pada orang tua, pada bapak guru, pada dosen, pada penatua gereja, pimpinan gereja, ya, pada semua pimpinan di kantor, ya, menghargai. Dan kita menghargai juga sesama kita, ya. Bagaimana kita menghargai sesama kita, sesama di pekerjaan, sesama sekolah, dan menghargai orang-orang di bawah kita, mau dihargai. Mungkin pegawai kita, murid-murid kita, ya, asisten kita mau menghargai semua itu. Karena orang mau mendapatkan satu kebahagiaan, ya. Apabila kita memberikan penghargaan kepada orang lain, maka penghargaan itu akan kembali ke diri kita sendiri, saudara ya. Itu hukum, saudara ya. Kalau orang tidak mau menghargai orang lain, dia tidak dihargai orang lain ya. Soal menghina orang akan dihina orang lain, itu hukum alam ya. Jadi kita perlu menghargai siapapun yang kita berkomunikasi ya. Kemudian mengatakan dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, apa yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ya, kalau sudah kita ingin dihargai orang, kita menghargai mereka. Kita ingin dikasih orang, kita mengasihi mereka. Ya, tidak bertepuk tangan, maunya pengen dikasih tapi tidak mengasihi. Mau dihargai tidak menghargai orang, tidak bisa sudah. Kita harus menghargai orang, maka kita kembali kepada kita. Sudah ya, biar kita belajar ini sudah dalam hidup kita sehari-hari. Ya, belajar bagaimana kita bisa menghargai orang. Kita menghargai orang itu kalau kita bisa menghilangkan ego kita, ya, menghilangkan ego itu apa? Keangkuhan kita, ego itu diturunkan. Tidak boleh kita mempertahankan ego kita, ya. Kita menurunkan ego agar diri kita. Oh, aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih begini. Kita harus buang, saudara ya. Apapun predikat kita buang, kita menurunkan ego kita bisa menghargai sesama kita. Ya, baik itu atasan, bawahan maupun di mana-mana. Sudah, kita melihat saudara apa? Kebaikan orang lain, ya. Memiliki kebutuhan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain. Itu penting, saudara. Ya. Maka Tuhan akan menolong kita untuk kita jadi bisa menghargai sesama kita, ya saudara ya. Jangan sombong hati, jangan tinggi hati, tapi menghargai sesama ya. Dan sekalian,
Di dalam perjanjian, di dalam Paulus juga mengajarkan bagaimana kita menghargai sesama kita itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat ketiga. Inilah yang diajarkan firman Tuhan pada jemaat di Filipi 2:3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati. Nah, sudah rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ya. Dengan rendah hati menghormati mereka, ya saudara. Menganggap dirinya lebih rendah, orang lain lebih utama dari diri sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga, ya. 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus terdapat dalam Yesus Kristus, ya saudara. Tuhan itu luar biasa. Dia mengandalkan dirinya, dikatakan sampai mati di kayu salib karena mengasihi saudara dan saya. Nah, kita pun harus bisa mengandalkan diri bersama kita, saudara. Ya. Jangan gengsi-gengsi, ya, tapi kita bisa mengandalkan diri kita, lebih hormat, menghormati mereka lebih dahulu. Apa salahnya sudah kita menghormati orang lebih dahulu? Ada orang bilang gini, wah aku tidak menghormati dia, aku lebih tua, aku lebih pintar, aku lebih pangkat. Tidak, saudara. Kita bisa menghormati, kalau kita kesempatan menghormati orang lain lebih dahulu. Sapa mereka lebih dahulu, ya. Jangan kita sombong, oh gak sombong, tidak mau nyopo. Tidak, saudara, ya. Kita memberikan satu kasih Kristus kepada manusia, juga itu kasih Kristus kepada sesama kita, ya. Ya, saudara, kita tidak melihat upah orang, tapi melihat kebutuhan orang, ya. Karena seorang butuh diperhatikan, butuh dihargai, saudara. Bagaimana saudara mempunyai anak-anak, ya. Nah, anak-anak itu sudah haknya orang tua, mau diatur gini-gini orang tua. Tapi sudah orang tua juga harus menghargai anak-anak, ya. Apa yang dia usahakan, dia berhasil, misalkan dia ujiannya dapat 10, dia bisa naik kelas, hargai dia. Udah terima kasih, oh kamu sudah harus terima kasih. Sudah, anak itu dikasih terima kasih, dipuji papanya sudah harus, oh hatinya senang, sudah dia semangat lagi untuk dia lebih maju. Tapi kalau anak-anak tidak pernah dihargai dan diberikan penghinaan-penghinaan, dia akan sakit hati, sudah, ya, kecil hati. Ya, kita belajar menghargai anak-anak kita, cucu kita, ya, dipuji, ya, lebih baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang menghargai pegawai kita, anak buah kita yang bekerja sudah baik. Oh terima kasih, aku sudah bekerja dengan baik, dengan jujur, sudah. Hargai kita, ya. Menghargai seseorang tua, ya. Ya. Bagaimana kita menghargai orang tua kita, ya sudah. Ya. Sudah, apa yang sudah tabur akan menuai nanti akhirnya, ya. Sudah. Biar kita menghargai orang tua kita, nanti kalau sudah tua akan dihargai anak-anak kita. Sudah. Kalau kita tidak menghargai orang tua, anak kita tidak menghargai kita. Sudah, ya. Sikap kita tuh dilihat pada anak-anak kita. Bagaimana orang tua saya, bagaimana papa mama saya itu bersikap bagaimana, sudah, ya. Sekarang ini banyak orang-orang tidak mau ngasuh orang tuanya, tidak mau merawat orang tuanya, repot macam, mau dibangun di panti asuhan, di panti wadah, ya. Saya terima mereka, saya tanya, oh, ibu ini anaknya? Ya anaknya om. Anak kandung apa anak tiri? Anak kandung. Oh, kok mamanya mau dibangun di panti? Ya om, saya bekerja, cari uang tidak bisa. Suami bekerja, anak-anak saya bekerja, sekolah, mama tidak ada yang jaga. Terus saya bilang tanya, dulu waktu ibu masih kecil siapa yang jaga? Ya ibu saya, ya mama yang jaga ibu waktu kecil, ngopeni. Saya ibu, haknya ibu, kewajiban untuk mengopeni orang mamanya. Jangan mama tahu di panti asuhan, ya sudah. Ya om, saya tidak punya uang, saya beri banyak alasan mangas untuk merawat orang tua sendiri. Itu banyak saat ini. Bukan orang luar, anak-anak Tuhan sendiri, sudah. Nah, sudah, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati orang tua. Kesempatan, sudah, kalau kita punya orang tua, kita biar dia, ya, ketika diberkat untuk ngasih makan orang tua, itu kewajiban kita, sudah. Bukan orang tua sudah tidak bisa apa-apa, dia pakai panti wadah, gereja, sudah. Ya itu sebetulnya kurang baik.
biar kita belajar menghargai orang tua kita. Maka nanti saudara tua akan dihargai anak-anak saudara. Karena bagi anak-anak akan menghargai saudara. Berapa banyak anak-anak itu benci sama orang tuanya, ya, tidak menganggap orang tua, karena waktu kecil dia tidak pernah dihargai orang tuanya, disia-siakan saudara. Jadi menabur menuai. Orang tua berkata biar semua orang menganggap orang lain lebih utama dan menghargai, ya. Siapapun kita menghargai seperti Yesus. Dikatakan Yesus sudah turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita, ya. Filipi 2 ayat 8 ya. Ayat ke-6. Hendak kamu dalam hidup bersama-sama menolak pikiran dan perasaan yang terbaik dalam Yesus Kristus. Ayat ke-6. Yang walaupun dengan rupa Allah tidak menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai yang dipertahankan. Ayat 7. Melainkan tengah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi satu dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan saat mati di kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengawalkan dia kepadanya nama di segala nama. Yesus sangat merendahkan diri untuk kasihnya kepada saudara saya. Maka kita juga tidak mau merendahkan diri, saudara. Kita belajar teladan Yesus merendahkan diri untuk mengasihi saudara dan saya. Terus merendahkan diri untuk mengasihi sama kita, saudara. Saya percaya kalau kita saling menghargai dengan sama kita, ya, teman-teman di gereja, di pelayanan, di kampung, di pekerjaan, hargai mereka, sapa mereka dengan baik. Pasti Tuhan memberkati saudara dan saya, memberkati semua saudara apa yang dikerjakan. Karena menghargai orang lain sudah akan dihargai. Kalau kita menghina orang, kita akan dihina, saudara. Ya, tidak bersombong, tidak boleh apa, tapi kita memuliakan Tuhan, ya. Sekian firman Tuhan. Saya baca berkati Bapak sekalian yang saya menghargai dan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada siang hari ini. Tuhan mengajarkan menghargai sesama kami, menghargai orang tua kami, menghargai bapak gembala kami, menghargai semua Tuhan. Meskipun pegawai kami, anak buah kami, Tuhan ajarkan menghargai sama. Karena kami percaya itulah apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan telah menghargai kita manusia, bahkan Tuhan telah menyerahkan dirinya, Tuhan telah menyerahkan tubuhnya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, biar firman mengajar kami Tuhan untuk saya menghargai, rendah hati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan nama Tuhan Yesus segala doa, haleluya, amin.